Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya dengan penuh semangat, saya doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semuanya masuk surga. Yang jawab salam saya penuh semangat, saya doakan pulang segera naik haji. Yang enggak jawab dengan semangat, ibu-ibu, saya doakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semuanya naik haji. Insyaallah suaminya enggak kawin lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Darul Muttaqin beserta seluruh jajaran pengurus. Dar itu tempat, Al-Muttaqin orang-orang yang bertakwa. Insyaallah yang rajin masuk ke dalam masjid ini termasuk golongan Al-Muttaqin. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa atau Lurah sini, Desa, Kepala Desa Gasing, betul? Saya begitu masuk sini tadi terbelalak. Ternyata ada gasing terbesar di dunia. Rasanya satu-satunya di dunia. Tapi masih pacak muter ndak itu gasingnya itu. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, para asatiz, pimpinan pondok pesantren Inayatullah, para haji dan hajah, alim ulama. Mohon maaf yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, karena saya juga belum hafal satu persatu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita pada malam hari ini. Insyaallah duduknya kita di sini dalam rangka untuk talabul ilmi. Maka saya mengingatkan kepada kita semuanya, mari meluruskan niat kita duduk di sini untuk mencari ilmu dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita di dunia dikumpulkan dalam ketaatan, di akhirat nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam
Semoga senantiasa Allah curahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang memegang teguh sunnah-sunnah Rasulullah sampai hari akhir. Halo? Halo? Masih hidup? Ibu-ibu sehat? Sehat luar dalam? Lahir batin sehat? Kantongnya pun sehat? Mudah-mudahan semuanya dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan yang hadir duduk dengan tenang mengikuti dan menyimak pengajian kita diberikan oleh Allah rezeki minimal 100 juta per bulan semuanya. Mudah-mudahan semuanya pergi haji dan umrah semuanya. Yang gak amin cukup nganterin sampai bandara saja. Mudah-mudahan semuanya pergi haji dan umrah semuanya. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia. Kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan dan dipersaksikan oleh banyak kalangan. Yang paling utama adalah ungkapan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di dalam menggambarkan dan menyatakan akan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh wahai engkau Muhammad berada pada puncak akhlak yang paling agung. Allah pun mengabarkan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh alam semesta sebagai kasih sayang rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan akan keagungan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu ayat yang sering kita dengar di dalam khutbah Jumat, sering disampaikan oleh para khatib. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan, ucapkan salam penghormatan kepadanya. Yang jadi pertanyaan, Allah bersalawat kepada Nabi, para malaikat pun bersalawat kepada Nabi, manusia yang beriman bersalawat atas Nabi. Bagaimana salawatnya Allah kepada Nabi? Bagaimana salawatnya para malaikat kepada Nabi? Apakah Allah mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atas Nabi Muhammad? Tidak, itu salawatnya kita atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan yang dimaksud salawatnya Allah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah mencurahkan rahmat dan ridhanya kepada nabinya. Yang dimaksud salawatnya para malaikat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat mendoakan Nabi Muhammad agar mendapatkan kebaikan, sekaligus para malaikat istighfar, memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan salawatnya orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, kita diperintahkan untuk banyak mendoakan Nabi Muhammad dengan kebaikan, dan kita banyak mengagungkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, salawat yang kita panjatkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendatangkan anugerah pahala yang dahsyat bagi yang mengucapkannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, man shalla alayya wahidah, siapa yang salawat kepadaku sekali saja, sallallahu alaihi asyra, maka Allah akan membalas salawatnya dengan 10 salawat. Maksudnya akan mendapatkan anugerah dan pahala yang besar dari Allah bagi yang bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking senangnya Rasulullah mendapatkan kabar ini, ketika dikabari oleh malaikat Jibril bahwa umatnya yang bersalawat kepadanya akan dibalas dengan 10 salawat dari Allah, Rasulullah langsung sujud sepanjang sujud. Sujud yang paling sujud yang panjang sebagai rasa syukur, mengetahui bahwa umatnya yang bersalawat akan mendapatkan balasan salawat dari Allah, mendapatkan anugerah dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu salawat sehari berapa kali, Bu? Ibu-ibu berapa kali salawat? Bapak-bapak salawat berapa kali? Tidak terhitung. Ini adik-adik, anak-anak salawat berapa kali? 10 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, siapa yang salawat kepadaku, mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad 10 kali ketika pagi hari dan 10 kali ketika petang hari, maka dia akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Kita tirukan, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina
Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Sampai 5 menit dah? Sampai 5 menit dah? Lamaan nonton film Korea dari jam 5 sampai jam 7. Salawat 10 kali tidak sampai 5 menit. Kalau satu salawat dibalas oleh Allah dengan 10 salawat, artinya anugerah dan pahala yang besar. Bagaimana dengan 10 salawat? Berarti dibalas oleh Allah dengan 100 salawat Allah. Bagaimana kalau membacanya 200 salawat? Bagaimana kalau membacanya 500 salawat? Bagaimana kalau membacanya 1000 salawat? Saya dapat ijazah dari guru saya, sehari setidaknya membaca salawat sallallahu ala Muhammad 313 kali, kali 7 kali duduk. Berarti berapa? 313 kali 7. Hah? 313 kali 7 berapa? Banyak, 2000 lebih, tidak terhitung. Tapi insya Allah kalau kita jalankan sebagaimana yang dikabarkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang salawat kepadaku walaupun sekali, maka Allah akan membalas salawatnya dengan 10 kali salawat. Dapat anugerah dan pahala yang besar dari Allah. Yang lagi buntu, banyak-banyak salawat, insya Allah melalui wasilah salawat Allah bukakan pintu rezeki. Yang nak nambah anak, insya Allah banyak-banyak salawat Allah tambah anak. Yang mau nambah rumah, banyak-banyak salawat, insya Allah Allah tambah rumah. Yang mau nambah wong rumah, banyak-banyak salawat, insya Allah. Bapak-bapak tidak berani jawab karena ini live dan belakangnya ada pengawas sekolahnya ya. Bapak Ibu rahimakumullah, dengan kita bersalawat atas Nabi, kita mengagungkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti perintah perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita salawat. Salatullah ala Taha
tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah. Sekali lagi. Salatullah ala Toha Salatullah ala Yasin Habibillah tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Makanya Pak Habibie jadi Presiden Republik Indonesia karena namanya nempel di sholawat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Habibullah, Habib orang yang dicintai Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Sesuai dengan namanya dicintai oleh Allah jadi RI 1 nomor 1. Nama itu adalah doa orang tua, insya Allah Allah kabulkan. Abdurrahman Wahid, Gustur. Abdun hamba Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang Al-Wahid nomor 1. Number Wahid. Maka jadi RI 1 Presiden. Kalau kasih nama nanti ibu-ibu ini yang dapat anak lagi atau cucung lagi, bapak-bapak kasih nama yang baik. Contoh nama yang baik karena nama adalah doa. Insya Allah Allah ijabah sesuai dengan namanya. Abdullah hamba Allah, Abdurrahman hamba Allah yang Maha Penyayang, Abdur Razak, Abdun hamba Allah Ar-Razak yang Maha memberi rezeki. Betul 7 turunan jadi bos martabak har. Haji Abdur Razak, banyak duitnya. Kadang kasih nama keren-kerenan. Anak pertama dinamakan Thompson, anak kedua dinamakan Johnson, anak ketiga dinamakan Afidson, anak yang keempat dinamakan Klekson. Ada juga yang kasih nama singkatan antara nama bapak dan mamanya. Suaminya namanya Leman, istrinya namanya Toyibah, anaknya Letoy. Ada juga yang maksain benar, suaminya orang Arab, suaminya orang Aceh, istrinya orang Arab, anaknya Tengkurap. Kalau kasih nama yang baik, nama adalah doa orang tua untuk anak, insya Allah Allah kabulkan. Ini yang paling depan siapa namanya ini? Siapa itu namanya? Siapa namanya? Aki-aki? Akil? Ini. Nah, yang hitam ini. Free Fire ya. Free Fire. Namanya Free Fire.
Rais. Rais. Hah? Kurang jelas. Rais. Gak tahu saya artinya itu. Yang pakai jubah siapa namanya? Muhammad. Nah, sebaik-baik nama, khairul asma Muhammad. Abdullah, Abdurrahman. Contoh nama yang baik juga Kusworo Nur Sidik, itu niku saya niku. Saya pernah tanya kepada orang tua nopo niku artine Kusworo Nur Sidik. Ini banyak orang Jawa sini, Pak. Banyak orang Jawa? Apa sedikit? Sedikit. Kusworo dalam bahasa Jawa artinya kesatria. Kalau di dalam Al-Quran, farrat min qaswarah, lari dari singa. Nur cahaya, as-siddiq kebenaran, insya Allah menjadi kesatria pembawa cahaya kebenaran. Itu doa orang tua saya ketika memberikan nama. Insya Allah Allah ijabah sesuai dengan nama yang diberikan oleh orang tua. Kalau kasih nama yang baik-baik saja, insya Allah akan Allah kabulkan. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan sampai mana tadi? Sampai tengkurap. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat mulia. Bahkan bukan hanya orang-orang yang beriman yang mengakui kedudukan Rasulullah. Orang-orang kafir Quraisy pun mereka mengakui kemuliaan Rasulullah dengan sebutan-sebutan yang baik bagi Rasulullah. Orang-orang Quraisy menyebut Rasulullah dengan gelar akhun karim, orang saudara yang mulia. Mereka juga menggelari Rasulullah dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Bahkan ada seorang non-muslim di era modern memberikan pengakuan yang mengejutkan dalam bukunya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 100 orang besar di dunia. Yang nulis adalah Michael Hart. Siapa? Michael Jackson. Michael Hart. Dia mengadakan penelitian seluruh tokoh-tokoh besar di dunia dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Siapa yang paling besar pengaruhnya dan kedudukannya. Setelah bertahun-tahun dia melihat, membaca, menganalisa, meneliti dokumen-dokumen sejarah, dia menyimpulkan yang nomor satu paling berpengaruh di dunia adalah Muhammad. Begitu dia nulisnya, tanpa ditulis Nabi dan Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia nggak beriman, tetapi mengakui bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pengaruhnya paling besar dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Kalau orang-orang kafir yang tidak beriman memuliakan Rasulullah dengan sebutan-sebutan yang baik, Al-Amin, Akhun Karim, dan mengakui kebesaran Rasulullah, bagaimana dengan kita umatnya? Bagaimana kita dengan umatnya yang selalu disebut-sebut oleh Nabi Muhammad di akhir hayat beliau, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bagaimana dengan kita yang kita sangat mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kita memuliakan dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu rahimakumullah,
saking sayangnya Rasulullah terhadap umatnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyimpan doa mustajabnya sampai hari kiamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, setiap nabi mempunyai doa mustajab masing-masing, dan mereka telah menggunakan doa mustajabnya di dunia. Tetapi aku menyimpan doa mustajabku syafi'an li ummati yaumal qiyamah, untuk menolong umatku nanti di hari kiamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Nuh telah menggunakan doa mustajabnya ketika dia kesal terhadap umat manusia yang sebagian besar tidak mengikuti dakwahnya. Dia berdoa kepada Allah, Allah pun mengijabah. Allah turunkan azab kepada umat manusia pada zamannya, kecuali segelintir yang Allah selamatkan bersama Nabi Nuh. Nabi Musa ketika berdoa menghadapi Fir'aun, Allah ijabah. Allah turunkan bala dan bencana yang sangat dahsyat. Terakhir Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala pasukannya di Laut Merah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun diperangi, disiksa, banyak sahabatnya dibunuh, ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, engkau kan punya doa mustajab, kalau engkau berdoa selesai itu orang-orang Quraisy? Nabi Muhammad menjawab, wahai Jibril, aku menyimpan doa mustajabku nanti sampai hari kiamat, syafi'an li ummati, untuk menolong umatku nanti di hari kiamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditawari antara memilih syafaat atau memilih separuh umatnya langsung masuk surga, Rasulullah berkata, aku lebih memilih syafaat, karena dengan syafaat maka aku bisa menolong umatku lebih banyak nanti di yaumil qiyamah. Dan syafaatku berlaku bukan hanya kepada orang-orang yang bertakwa, tetapi juga berlaku untuk umatku yang melakukan dosa besar. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Bapak Ibu rahimakumullah, saking sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya, yang diberikan syafaat nanti bukan hanya umatnya yang soleh dan bertakwa, termasuk umatnya yang melakukan maksiat dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi hadis ini bukan bermaksud kita meremehkan maksiat dan dosa, karena dosa yang dilakukan baik kecil maupun besar, apalagi dilakukan dengan penuh kesombongan, itu bisa mendatangkan murka Allah dan mengeluarkan pelakunya dari barisan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Bahkan sekedar dicelupkan ke dalam neraka jahanam itu bisa menghapuskan kenikmatan dunia yang sudah dirasakan. Rasulullah mengabarkan, nanti ada sebagian umatku ketika hidup dunia
hidupnya senang. Wong kaya, pangkatnya besar, hidupnya enak terus. Karena kemaksiatan yang dilakukan, Allah celupkan ke dalam api neraka jahanam. Begitu diangkat, Allah tanya, wahai hambaku, bukankah hidupmu penuh dengan nikmat dan kesenangan? Apakah engkau merasakan kenikmatan dan kesenangan? Maka dia akan menjawab, karena sudah disiksa ke dalam api neraka jahanam walaupun hanya secelup. Dia menjawab, ya Rabb, wahai Tuhan, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Lupa dia. Jadi lupa terhadap kenikmatan dunia yang sudah dirasakan gara-gara dicelupin ke dalam api neraka jahanam walau hanya sesaat. Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingin cerita tentang syafa'atul uzma, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling agung. Yang ini berlaku kepada manusia semuanya, dari generasi terdahulu sampai generasi yang terakhir. Diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis yang sangat panjang, yang insya Allah ini menjadi kabar gembira bagi kita. Insya Allah. Mau saya ceritakan tentang syafaatul uzma ini? Ibu-ibu mau saya ceritakan tentang syafaatul uzma? Anak-anak mau saya ceritakan tentang syafaat uzma? Kita simak dengan penuh khusyuk. Bapak Ibu rahimakumullah, nanti di hari kiamat Allah kumpulkan seluruh umat manusia di pelataran yang sangat luas, yaitu mahsyar. Allah dekatkan matahari sedekat-dekatnya sehingga sangat terik dan panas. Penderitaan dan kesengsaraan pada hari itu luar biasa, sehingga manusia semuanya mencari pertolongan, mencari orang yang kira-kira bisa minta pertolongan kepada Allah untuk mereka. Maka mereka pun mendatangi Nabi Adam. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya seluruh manusia. Engkau diciptakan oleh Allah dengan tangannya langsung. Rohnya ditiupkan kepada engkau. Maka mintalah pertolongan kepada Allah, syafaat untuk kami ya wahai Adam. Maka Nabi Adam pun menjawab, hari ini Allah murka semurka-murkanya, yang tidak pernah murka seperti ini sebelumnya, dan Allah tidak akan pernah murka setelahnya. Aku telah diperintahkan untuk tidak mendekati sebuah pohon, tetapi aku melanggarnya. Nafsi, nafsi, diriku, diriku, aku tidak bisa memberikan syafaat. Pergilah kamu kepada Nabi Nuh, mungkin dia bisa memberikan syafaat. Kemudian manusia berbondong-bondong menuju Nabi Nuh, sama. Nabi Nuh pun menjawab, aku tidak bisa memberikan syafaat. Pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun jawabannya sama, tidak bisa memberikan syafaat. Manusia kemudian berbondong-bondong menuju Nabi Musa alaihi salam.
Sama jawabannya Nabi Musa tidak bisa memberikan syafaat. Pergilah kalian kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa pun sama jawabannya, nafsi, nafsi, diriku, diriku, aku tidak bisa memberikan syafaat. Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manusia menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, engkau adalah penutup para nabi. Dosamu telah diampuni oleh Allah yang telah lalu maupun yang akan datang. Mintalah pertolongan kepada Allah untuk kami, wahai Muhammad. Apakah engkau tidak melihat kondisi yang kami alami? Kasihanilah kami, wahai Muhammad. Mendengar itu, apa jawaban Nabi Muhammad? Ana laha, saya yang akan mengurusnya, saya yang memiliki syafaat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke bawah arsy Allah. Rasulullah pun sujud kepada Allah di bawah arsy-Nya dengan sujud yang sangat panjang, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, washfa' tushaffa." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, engkau minta akan dikabulkan, engkau minta syafaat akan diberi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Yang pertama kali dia ucapkan dan dia ingat bukan istrinya, bukan anak-anaknya, bukan keluarganya, tetapi yang pertama kali dia ingat adalah kita umatnya. Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, umatku wahai Tuhan, umatku wahai Tuhan, umatku wahai Allah. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masukkanlah umatmu ke dalam golongan hambaku yang masuk surga tanpa hisab melalui pintu sebelah kanan. Kemudian sebagian umat Nabi Muhammad masuk surga melalui pintu sebelah kanan, sebagian yang lain melalui pintu yang lainnya, artinya dihisab terlebih dahulu. Apakah berhenti sampai di situ saja perjuangan Nabi Muhammad di dalam membebaskan umatnya? Tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian sujud kembali di bawah arsy Allah. Sujudnya sangat panjang dan sangat lama. Allah pun berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, washfa' tushaffa." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, engkau minta akan diberi, engkau minta syafaat akan dicukupkan syafaatmu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Rasulullah pun mengajukan permohonan, ummati ya Rabb, umatku wahai Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wahai Muhammad, temuilah umatmu yang di dalam dadanya ada keimanan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walau seberat biji sawi, keluarkan mereka dari dalam neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian mencari-cari umatnya yang ada di dalam neraka, yang di dalam dadanya masih ada keimanan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
kemudian dimasukkan ke dalam surga. Saking sayangnya Nabi Muhammad kepada kita umatnya, yang melakukan dosa besar pun, yang masuk neraka tetap diperjuangkan oleh Rasulullah, sehingga ujungnya dia akan diangkat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap orang Islam akan masuk surga, walau ada yang mampir ke neraka terlebih dahulu. Wa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Nanti semua amal perbuatan akan ditimbang. Yang berat timbangan kebaikannya daripada keburukannya, maka akan masuk surga. Sebaliknya, yang berat timbangan keburukannya daripada kebaikannya akan masuk neraka, disiksa oleh Allah. Yang masuk neraka pun diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW di sujud yang kedua. Ya Allah, umatku, ya Allah, umatku, ya Allah, keluarkan mereka dari neraka jahanam. Sehingga Allah pun memerintahkan, keluarkan umatmu yang di dadanya ada keimanan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walau sangat ringan seberat biji sawi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau gitu nggak apa-apa Ustaz, kita melakukan dosa dan maksiat, kan nanti ujungnya akan masuk surga juga. Ini bukan berarti meremehkan perbuatan dosa. Siapa yang tahan masuk neraka? Ada yang masuk neraka galak? Atau mampir ke neraka duluan mau? Tamasya ke neraka duluan mau? Dahsyatnya luar biasa neraka. Suatu hari Rasulullah SAW sedang berjalan dengan para sahabatnya. Tiba-tiba terdengar suara batu yang jatuh. Rasulullah bertanya, suara apa itu? Apakah kalian tahu? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah pun mengabarkan, itu suara batu yang dilempar dari bibir atas neraka jahanam 70.000 tahun yang lalu, baru sampai ke dasarnya baru saja. Bayangkan batu dilempar dari atas dengan kecepatan yang tinggi, perjalanan 70.000 tahun baru sampai menyentuh dasar neraka jahanam. Dalamnya neraka jahanam, panasnya neraka jahanam. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya daripada keburukan, fa ummuhu hawiyah wa ma adra kamahiyah narun hamiyah. Tempat kembalinya neraka hawiyah. Apakah kalian tahu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang apinya menyambar-nyambar, menyala-nyala dengan tinggi. Naudzubillah min. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita talqin tahlil dulu ya, supaya kita matinya tetap dalam keadaan la ilaha illallah, agar syaratnya mendapatkan syafaat Rasulullah. Berarti syarat utama untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, sampai mati ada keimanan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Tangannya semuanya angkat, satu jari. Bukan nomor satu, tapi ini tauhid ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Jaga kalimat tauhid ini sampai mati. Harta boleh habis, nyawa boleh melayang, tetapi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak boleh terlepas dari dada kita. Siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah, kata Rasulullah, dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keimanan, dijamin Rasulullah masuk surga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqin orang-orang yang sedang sakaratul maut di antara kalian dengan la ilaha illallah. Bisikkan dari telinga kanannya yang sedang sakaratul maut, la ilaha illallah. Kalau seorang suami sedang sakaratul maut, maka istrinya membisikkan dengan pelan telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Kalau istri sedang sakaratul maut, maka suaminya membisikkan dari sebelah kanan, la ilaha illallah, dengan penuh kelembutan. Jangan membuat kaget, la ilaha illallah, langsung mati itu suami ya. Dengan penuh lembut dan jangan terputus agar tidak kalah saingan dengan setan. Setan masih terus berjuang agar hamba Allah matinya dalam keadaan kekufuran. Maka kita diperintahkan untuk mentalkin jika ada anggota keluarga kita yang sakaratul maut sampai nyawanya lepas, jangan putus itu talkin. Kalau istrinya capek mentalkin, lanjutkan oleh anak-anaknya. Suaminya capek mentalkin, lanjutkan oleh istri, orang tua dan anak-anaknya. Dibisikkan di telinga kanan, insya Allah dia akan mengucapkan la ilaha illallah. Insya Allah kalau lidahnya tidak bisa mengucapkan, tetapi dia masih mendengarkan, hatinya akan mengucapkan. Di dalam hatinya akan mengucapkan la ilaha illallah. Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata yang mati dalam keadaan la ilaha illallah itu tidak semuanya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun KTP-nya Islam, matinya belum tentu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ada seorang karyawan sebuah rumah sakit di Jakarta. Ini nyata. Dia bagian kerohanian Islam. Kalau ada orang sakit, dia yang mendoakan. Kalau ada orang yang mau mati, dia yang mentalkin di rumah sakit pasiennya. Kalau pasiennya sudah meninggal, dia yang memandikan dan mengkafaninya. Dia menceritakan begini, saya puluhan tahun kerja di rumah sakit ini.
1000 pasien yang saya talqin la ilaha illallah saat sakaratul maut, tidak lebih dari 70 orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah saat sakaratul maut. Tidak lebih dari 70 orang dari 1000 orang mampu mengucapkan la ilaha illallah saat sakaratul maut. Artinya yang Allah mudahkan saat sakaratul maut, yang sering berzikir, bertahlil la ilaha illallah, lisannya bertahlil, anggota badannya pun taat kepada Allah, apalagi rajin salat berjamaah ke masjid. Karena setidaknya di setiap salat kita mengucapkan syahadat berapa kali? 2 kali, di tasyahud awal dan tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan bertauhid la ilaha illallah. Ini kenapa yang masuk TV jamaah terus dari tadi? Saya nggak pernah nongol ini. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, kunci pertamanya pegang la ilaha illallah sampai mati. Yang kedua adalah kita memegang teguh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ibadah mahdah maupun ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah, salat, puasa, zakat, haji, kita absen. Salat semuanya sudah? Salat semuanya sudah? Alhamdulillah. Insya Allah ini wajah-wajah yang bakal mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Subuh Ustaz yang kadang sulit, kalah dengan hewan. Jam 4 sudah dibangunkan oleh entok. Jam 4 bahasa Jawa. Jam 4:30 giliran ayam jago bangunin. Sudah subuh. Sudah subuh. Ditambahin beduk pula sama dia. Sudah subuh. Pak. Sapi yang di sampingnya nyaut, Allah. Salat 5 waktu kita jaga agar kita dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah salat puasa bulan Ramadan, kita kerjakan. Ramadan puasa semuanya? Bukan hanya yang namanya Ramadan, semuanya juga termasuk Pak Ahmad. Semuanya puasa Ramadan semuanya? Zakat sudah zakat semuanya? Zakat fitrah, zakat malnya sudah? Bukan hanya zakat mal, zakat mal, zakat harta benda. Haji sudah semuanya haji? Mudah-mudahan semuanya pergi haji. Allahumma amin. Tetapi kalau sedang ada uzur karena buntu, tidak mampu, atau sudah punya duit tetapi seperti sekarang tidak bisa berangkat dari Indonesia, jamaah nggak boleh masuk karena Covid alasannya, maka itu ada uzur, gugur kewajibannya saat itu. Tapi nanti kalau kondisi sudah memungkinkan, duitnya cukup untuk bekal perjalanan haji, tidak ada halangan, maka dia wajib pergi haji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Begitu juga ibadah-ibadah ghairu mahdah.
setiap perbuatan baik yang dilakukan dalam rangka mencari ridha Allah dan tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah bisa bernilai ibadah. Yang bekerja di kantor bisa bernilai ibadah. Yang ke sawah ibadah. Yang berdagang ibadah. Yang belajar di sekolah atau di kampus itu ibadah. Syaratnya diniatkan mencari ridha Allah dan tidak bertentangan dengan syariat Rasulullah, maka setiap kehidupan kita adalah ibadah berpahala. Syarat yang ketiga agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk memuliakan Rasulullah adalah kita mencontoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang terbaik bagi kalian. Rasulullah adalah panutan yang terbaik dalam membina rumah tangga. Contoh yang terbagus di dalam melakukan interaksi sosial berhubungan dengan masyarakat. Contoh yang terbaik di dalam memimpin negara. Bahkan contoh yang terbaik di dalam mengelola ekonomi, muamalah. Contoh yang terbaik dalam akhlaknya. Contoh yang terbaik dalam tutur katanya. Contoh yang terbaik dalam perbuatannya. Uswah hasanah. Maka yang bisa mencontoh Rasulullah dialah insya Allah yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Kita mulai dari yang kecil-kecil saja mencontoh Rasulullah. Mulai dari tidur sampai bangun tidur lagi, sampai nanti mau tidur lagi. Kalau mau tidur, Rasulullah mencontohkan sebelum tidur wudu, setelah berwudu kemudian berbaring ke sebelah kanan. Sebelum berbaring tetapi kita dianjurkan membaca ayat kursi, Qul surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Sekali sambil tangannya ditengadahkan di depan mulut. Setelah membaca ditiup kemudian diusapkan ke seluruh badan dari atas sampai bawah, depan belakang kanan kiri merata. Kemudian mengucapkan doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kemudian miring ke sebelah kanan. Miring ke sebelah kanan tidurnya dengan beralaskan lengan kanan. Ini penelitian oleh para pakar kesehatan. Tidur miring sebelah kanan itu akan memperlancar aliran darah ke otak sebelah kanan. Insya Allah dia akan lebih cerdas yang sering tidur ke sebelah kanan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selama tidur tiba-tiba dia melihat Hajar Aswad. Kemudian tawaf, berputar berlawanan arah jarum jam ke Hajar Aswad lagi, berputar lagi sampai 7 putaran. Kemudian dia mencium Hajar Aswad, salat di Multazam, salat di Maqam Ibrahim, kemudian berdoa di Multazam, kemudian dia melek. Ternyata mimpi pergi haji. Kalau mimpi maka ucapkan yang baik, Allahumma amin. Semoga Allah mengabulkan. Tidur, dia melihat hantu genderuwo. Nak lari, kakinya diam di tempat, tidak bisa lari. Di belakangnya dikejar anjing, juga nggak bisa lari. Giliran bangun, ternyata mimpi buruk. Maka kalau mimpi buruk,
dianjurkan oleh Rasulullah baca ta'awudz dan meludah ke kiri 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh. Tapi kalau meludah ke kiri, lihat-lihat yang di sebelah kirinya. Kaki suaminya lagi mangap. Tuh. Lah betujahan 3 hari 3 malam ya. Bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Biasanya kalau bangun tidur kemana, Bu? Kemana dulu? Nak kencing, ke WC. Masuk WC. Sebelum masuk WC jangan lupa membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oh, itu doa makan ya. Berarti belum ngantuk semuanya. Lanjut. Sampai jam berapa? Jam 1. Lajulah, aku pulang dewek tapi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Karena WC itu tempat yang paling disukai oleh jin. Jin hantu itu banyak tinggalnya di WC, terutama WC-WC yang ada di luar rumah. Begitu kita masuk WC mengucapkan doa ini, di luar WC doanya, jangan di dalam WC. Dilarang di dalam WC berdoa dan zikir. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jin itu kabur, nggak jadi lihat layar tancap. Tapi kalau nggak baca doa, jinnya itu keasikan lihat layar tancap 10 menit lumayan. Kemudian kalau buang hajat, baik laki-laki maupun perempuan, dianjurkan untuk jongkok, bukan berdiri. Apalagi kalau perempuan lah pakai celana jin, jinnya ketat. Ditarik ke atas susah, sempit. Ditarik ke bawah juga susah. Akhirnya cuma dibuka resletingnya, pes, kencingnya nyiprat kemana-mana. Jeansnya yang dipakai, bukan pakai jeans ya, pakai jeans ya. Dipakai kecipratan air kencing. Kalau kecipratan air kencing, kira-kira sholatnya sah atau enggak, Bu? Tidak sah. Kalau sholatnya banyak tidak sah, kira-kira surga atau neraka? Neraka. Maka selalu perhatikan bagaimana kita kencing. Rasulullah suatu hari berjalan dengan para sahabatnya. Rasulullah kemudian, tahukah kalian kuburan ini sedang disiksa oleh Allah karena apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Rasulullah menjawab, yang satu disiksa karena suka menghibah, namimah, mengadu domba. Yang satu disiksa gara-gara kencing tidak karuan, tidak bersuci atau tidak hati-hati. Maka sunnah yang berikutnya setelah jongkok, kalau sudah kencingnya kira-kira tuntas, maka yang laki-laki dianjurkan berdehem 3 kali supaya kencingnya yang di ujung tanduknya tadi tuntas, tas. Kalau sudah tuntas, maka dianjurkan, disunahkan, bahkan diwajibkan. Karena ini berkaitan dengan bersuci. Dengan apa? Dengan air cebok. Bukan hanya diobat-abit kanan kiri terus masuk lagi, laju kejepit resleting kaki. Ada juga, mohon maaf, yang di jalan-jalan itu tiba-tiba langsung parkir karena sudah di ujung tanduk, buka pintu, tembak ban, tembak bodi mobil.
langsung masuk tanpa istinja. Kira-kira kalau tanpa bersuci sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Dan banyak yang masuk neraka gara-gara urusan sepele. Kencing gak cepok, kencing gak bersuci, kencing tidak hati-hati. Karena apa? Pengaruhnya kepada sah atau tidaknya sholat yang dilakukan. Kalau tidak ada air, maka bersucinya boleh dengan benda-benda padat. Kerikil 3 butir yang dinamakan istijmar. Bersuci dengan benda-benda padat. Tidak nemu kerikil, maka ranting pohon boleh, kertas pun boleh menurut sebagian ulama, daun-daun pun boleh. Tapi lihat-lihat daunnya, jangan asal sambar daun jelatang untuk bersuci. Kaki gatel 7 hari 7 malam. Setelah selesai bersuci, keluar dari kamar mandi, melangkah terlebih dahulu kaki kanan di luar kamar mandi, berdoa ghufranak, ampunanmu ya Allah. Minta ampun kepada Allah. Urusan kencing di kamar mandi saja ada berapa pahala ini? Berdoa. Masuk kaki kiri, jongkok, bersuci dengan air, keluar dengan kaki kanan, berdoa ghufranak, ada 6 pahala. Jadi nanti di yaumul hisab disodorkan catatan amal, pahala, 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 pahala. Sampingnya keterangan tempat, WC, 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 WC. Maksudnya urusan WC saja. Kalau kita mencontoh Rasulullah, banyak pahala sunnahnya. Setelah dari kamar mandi biasanya kemana? Pakai baju, ngelepas anduk. Rasulullah menganjurkan kalau ngelepas anduk atau ngelepas baju, jangan langsung dilepas 100% tanpa mengucapkan basmalah. Mungkin saja di kamar itu ada yang enggak kita lihat. Dia bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat dia. Mungkin aja ada di samping kanan kiri Bapak Ibu sekarang ini. Mungkin aja ada di belakang. Kalau yang membuka baju, membuka handuk tanpa mengucapkan bismillah, dia nonton layar tancap yang sangat lebar. Begitu mengucapkan bismillah, buka baju, buka celana, buka handuk, walaupun telanjang bulat sendirian di dalam kamar, kalau ada jin yang di dalam kamar itu, Allah tutup matanya secara otomatis, ada hijab, gak bisa ngintip. Ya, jadi supaya tidak diintip orang, cukup zikirnya bismillah. Nanti kalau yang sudah diucapin bismillah belum juga tertutup, berarti jin kepala gundul itu. Bukan hanya bismillah saja, dilempar pakai palu itu. Kalau yang suka ngintip-ngintip itu ya. Pakai baju. Setelah pakai baju, dari sebelah kanan, baru sebelah kiri, makan. Makan dengan tangan kanan. Ya ghulam, kul biyaminik. Samillah, mengucapkan basmalah. Makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makan dari yang terdekat. Mengajarkan kita qanaah, nerimo terhadap yang menjadi bagiannya. Ini saya bagiannya nggak dapat apa-apa, jauh semuanya ini, kue-kuenya ini ya. Jadi qanaah. Samillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Makan dengan tangan kanan, diawali dengan basmalah. Hanya makan dari makanan yang terdekat. Inilah sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan tidak makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Makan, lambungnya dibagi menjadi 3.
sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Kalau makan, makanannya dikunyah yang sangat lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan, ngunyahnya 33 kali kunyahan baru ditelan, sangat lembut baru ditelan, sehingga Rasulullah sehat. Salah satu tipsnya itu, Rasulullah tidak pernah sakit sepanjang hidupnya kecuali 2 kali. Sakit yang pertama setelah hijrah, perjalanan darat dari Mekah ke kota Madinah, ribuan kilometer sebulan perjalanan darat, jalan kaki, naik onta, naik kuda sebulan. Wajar. Sakit yang kedua Rasulullah seminggu beberapa hari menjelang beliau wafat. Itu pun sakitnya cuma demam. Kalau kita sakitnya macam-macam. Sakit darah pun macam-macam. Darah tinggi, darah rendah, kurang darah, darah tista, kan penyakit juga itu ya. Asam urat, asam lambung, asam lemak, kurang asam. Sakit macam-macam sekarang ini. Rasulullah hidupnya tak pernah sakit kecuali 2 kali, itu pun wajar. Salah satu tipsnya sehat ala Rasulullah, makan mengunyah dengan sangat banyak, mengunyahnya 33 kali baru ditelan, sehingga lambungnya bekerjanya tidak terforsir, sehat. Kalau kita makan bagaimana? Makan pempek masuk, oper kanan, oper kiri, sundul, gol masuk. Rasulullah sedikit makan, sedikit tidur, kita juga sama sedikitnya. Sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit marah. Insya Allah kalau kita mencontoh Rasulullah, hidup kita sehat di dunia, apalagi nanti di akhirat. Makan dengan tangan, walaupun ada sendok, 3 jari, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bagaimana Rasulullah makan 3 jari. Hikmahnya, ini penelitian ahli kesehatan modern. Di ujung jari kita ini ada semacam zat asam. Jika zat asam ini terkena makanan, maka makanan itu cepat basi. Kalau nggak percaya, nanti ibu yang di rumah masak sop. Sop apa biasanya? Sofyan. Sop daging sapi. Begitu sudah matang, masukkan tangannya ketika sudah dingin ya. Celupkan. Nanti tidak lama setelah itu basi itu makanan. Maka makanan yang masuk ke dalam mulut dipegang dulu dengan tangan, artinya makannya dengan jari akan tercampur dengan zat asam yang ada di ujung tangan, masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung makanan itu cepat membusuk sehingga cepat dicerna, sehingga pencernaannya bagus, makanannya cepat hancur, lambungnya tidak bekerja terlalu berat, sehat. Masih banyak sekali hikmah-hikmah dari sunnah Rasulullah. Kalau kita ikuti, insya Allah kita hidupnya akan bahagia dunia akhirat. Jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sangat sayang terhadap umatnya. Saking sayangnya, pertama kali yang dia sebut dan diperjuangkan di hadapan Allah nanti di hari kiamat adalah kita umatnya. Maka untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, yang pertama kita tetap memegang teguh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai mati. Yang kedua, kita memegang teguh ajaran Rasulullah. Yang ketiga, kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bahas secara detail kehidupan Rasulullah setiap harinya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus.
buah duku, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Ikan mujair, ikan seluang, kalaulah cair aku nak pulang. Mohon maaf segala kekurangan. Ada benarnya datang dari Allah dan Rasulnya, ada salahnya datang dari diri kami pribadi dan syaitan mungkin. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan bersilaturahim di lain kesempatan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan